Hei, sekarang tuh ya banyak itu orang-orang tuh pamer makanan di Instagram, di Facebook, semuanya itu posting foto makanan yang keren-keren. Dan pastinya semua orang tuh sekarang bisa posting makanan yang juga hasilnya pasti keren. Asalkan tahu pakem-pakemnya itu seperti apa aja. Ya jadi mohon maaf, aku ini bukan fotografer, tapi aku ini penggemar keindahan makanan. Ya seenggaknya aku tahu lah ya kalau misal bikin foto makanan yang keren tuh kayak gimana. Jadi yang pertama, tujuan fotonya itu untuk apa dulu? Mau ngeliatin suasana, apa ngeliatin makanannya? Kalau misal ngeliatin suasana, pastinya yang difoto itu nggak cuma makanan, tapi sekelilingnya kelihatan. Ya bisa aja kalau dia mau mamerin dia lagi kerja, di sini mungkin ada cemilan, terus di sini ada handphone, ada pulpen, ada apa, itu bisa aja. Atau juga pengen pamer tempat dia makan di mana. Dia pasti ngambilnya lebar, dan gak lupa standing card-nya di restoran mana, itu pasti dikeliatin kan. Dan itu kalau suasana. Kalau misal mau ngeliatin makanan, pasti makanannya yang disorot. Ya memang sih emang butuh suasana, tapi dikit gitu. Jadi yang stand out itu bener-bener makanannya. Kayak gitu. Terus yang kedua, dari porsi makanan. Kalau misal kita beli makanan kan kita nggak bisa ngukur ya. Mau porsinya seberapa itu nggak bisa ngukur kan. Nah ini contoh, ini makanan yang ada langsung satu piring. Misalnya ada nasi, ada apa. Kalau di foto dari atas, hasilnya kurang bagus. Dan dia lebih bagus kalau misal dia fotonya itu agak condong ke bawah. Itu lebih bagus kalau misal dia penuh, makanannya penuh. Kecuali dia dikit, kayak misal dessert yang udah di plating segala macam. Nah itu bagus kalau misal diambil dari atas, karena porsinya nggak banyak. Ya jadi intinya itu emang kita harus bisa ngelihat sudut foto yang bagus itu dari mana. Nah sekarang yang ketiga, pastikan cahayanya itu cukup. Jadi jangan sampai redup. Kalau misalnya redup sih bisa ya. Sekarang kan handphone kan canggih tuh. Nah ya pasti kita bisa ngatur cahaya di situ. Tapi emang lebih bagus lagi kalau emang cahayanya itu cukup. Dan sekarang yang keempat, ya kita itu juga perlu aplikasi buat ngedit foto ya. Intinya foto kalau misal kita ngambil dari handphone biasa itu nggak sebagus kalau misal langsung. Jadi harus diedit dulu. Nah ini minimal nih yang harus diperbaikin. Satu, kontras. Kontrasnya harus tinggi, jadi naikin kontras. Yang kedua, tone warna. Jadi warnanya itu harus dipertajam lagi. Dan yang ketiga, ya kamera handphone tuh kalau misal kita bikin bokeh itu seberapa sih ya? Ya mau nggak mau kita harus dibantu sama software, sama aplikasi. Dan tentunya kalau misal kita mau ngedit efek blur itu dipasin dulu ya, dipasin karena di handphone aplikasi adanya paling cuma lurus sama melingkar, ya kan? Jadi pasin dulu di mana objeknya. Nah kalau misal dia bulat, pas kan di piringnya harus bulat. Jadi ntar luar-luarnya kan pasti nggak blur kan kalau kita ngefek. Nah itu enak. Jadi apa ya, kelihatannya itu masih wajar gitu, bukan yang kita asal ngeblurrin gitu aja kan kayaknya aneh gitu kan. So kalau nggak dipraktekin tuh pasti bingung nih, aku contohin ya. Jadi kalau misal suasana, makanan warteg aja kalau di foto itu bisa bagus. Serius. Nih gue contohin. Nah pastinya kalau kita makan harus ada nasi putih kan. Oke. Di sini aku mau kasih jengkol. Kemudian di sini aku ada sambal. Kalau makan nggak pakai gorengan kan kurang enak ya, jadi harus ditambahin gorengan. Nah ini contoh makanan yang itu yang satu piring dia itu ngumpul gini kayak begini nih, kayak biasanya makanan kita pesan. Ini kalau difoto dari atas, dia tuh kurang indah. Nah ini sekarang aku contohin ya. Nah ini contohnya kalau misal dia dari atas. Nah sekarang bandingin sama diambil dari depan. Nah kalau dari depan hasilnya kayak begini. Dari sudut pengambilan, kalian bisa bandingin sekarang yang mana yang cocok, yang mana yang enggak. Karena setiap karakter makanan itu nggak sama ya, jadi nggak bisa semuanya diambil dari atas, dan nggak semua juga bisa diambil dari depan. Jadi semuanya itu harus sesuai, nggak bisa yang pakem gitu, karena ini bukan matematika. Sekarang kalau suasana, mungkin kalau suasana, dia itu nggak fokusnya nggak ke depan sini aja, tapi banyak aspek-aspek yang di sini. Nah, kalau contohnya suasana itu kayak gini nih. Nah ini misal kalau di sini ada peralatan makan, mungkin ntar bisa ditambahin apa lagi. Ini contohnya aku kasih sendok sama garpu. Hasilnya kayak gini. Ya kayak gini juga tetap makanannya kelihatan, tapi kan rame kan. Di belakang juga ada hiasan, ada taplak, ada sendok garpu, macam-macam. Dan ada juga yang kayak begini.
Nah, tadi barusan ini aku buat dua contoh, satu dari atas dan satu dari depan. Nah, contohnya kayak gini. Nah, memang dua foto ini sama, makanannya sama, tapi filosofinya itu berbeda. Kalau dari depan, itu sepertinya ya suasananya itu dia lagi makan di mana, dan ya sekelilingnya tempat makannya itu kayak gimana. Kalau yang dari atas, dia itu seperti apa ya? Jadi dia itu pamer kalau dia itu lagi makan, tapi tetap dia ngerjain tugasnya dia. Karena di situ ada bolpen, ada handphone, dan artinya dia itu makan sambil kerja. Ya mungkin seperti itu. Ya jadi foto itu kan nggak ada yang salah, gitu. Yang penting pesannya tersampaikan. Nah di sini kan memang cukup terang, jadi cahayanya juga bagus ya. Jadi perhatiin juga. Kalau misal cahayanya dari depan, itu yang di sini kurang kan gelap gitu. Ya kalau emang mau niat foto, pindah dulu. Pindah cari cahaya yang bagus pas gitu. Jadi kalau misal sisi sini gelap kan jelek gitu jadinya. Ya seenggaknya itu semua itu rata. Ya kecuali kalau emang bener-bener niat ya mau foto makanan, kan pasti itu ada studio gitu, lightingnya pasti dihitung. Kalau ini kan kalian foto di mana aja ya, kalian makan di mana, nah kalian foto. Ya mau nggak mau emang kalian harus dapetin cahaya yang ya dari tempat itu sendiri, ya kan? Nah kayak tadi yang aku bilang fotonya dari atas, dia itu lebih bagus kalau porsinya dikit. Kenapa? Nah, karena kalau diambil dari atas itu kan dominan banget ya. Kalau misal banyak kayak gini porsinya, pasti kan ya kurang berseni lah pokoknya kan. Jadi kalau misal dari atas itu bagusnya makannya dikit, terus dikasih kayak saus-saus apa segala macam ya ala-ala fine dining kayak gitulah. Oke, ini sekarang aku coba contohin. By the way, ini aku cuma contohin ya, jadi jangan di komen makanannya itu apa ya. Nah, sekarang kalau misal penyajian kayak begini kan, apa ya, ini kan kecil kan, makanannya kecil, piringnya lebar. Kalau diambil dari atas, dia itu serasi dan emang bagus. Kayak begini juga ditambahin aksesoris juga bagus. Dan yang seperti ini juga bagus kalau misal diambil dari bawah. Kayak gini contohnya. Itu contohnya kalau misal kalian ngambil foto makanan yang tampilannya fine dining kayak begini nih. Ya kan? Dari atas sama dari bawah, itu bedanya kayak gimana? Oke, kira-kira ada gambaran kan? Nah, kalau yang namanya cahaya, sudut pengambilan gambar, terus properti apa aja yang ada di sini yang bagus, itu ya itu mau nggak mau itu harus belajar. Karena ya sense namanya perasa ya. Perasaan kayak begini juga harus diasah gitu. Jadi nggak ada yang langsung, fotografer juga ngambil gambar juga nggak semuanya langsung bagus. Chef juga begitu, food stylist juga begitu. Nah sekarang yang terakhir, editing. Ya kan kalian tahu sendiri, kamera handphone itu semuanya kan terbatas gitu. Makanya butuh aplikasi untuk mempercantik dan mempersempurna foto kalian tersebut. Kayak tadi aku bilang, kontras, warna, dan juga efek blur itu juga penting ya. Asalkan nggak lebay, gitu aja. Jadi foto-foto tadi yang udah diambil, yang udah kalian lihat, kalau sudah diedit, hasilnya akan seperti ini. Sekarang aku tanya nih, kira-kira susah nggak foto makanan? Nah, jadi emang semuanya itu bersumber dari feeling. Jadi ya, pertajam feeling kalian kalau misal kalian ingin bener-bener foto dengan hasil yang bagus. Biarpun kalian punya bakat, nggak diasah gitu, tetap kalian kalah sama orang yang nggak punya bakat tapi dia mau belajar. Oke semuanya, jadi vlog aku cukup sampai di sini. Dan semoga kalian bisa dapat inspirasi dari apa yang aku bagi hari ini. Semoga berguna dan jangan lupa dipraktekin tentunya. Harus latihan. So, thank you banget buat yang udah nonton. Dan jangan lupa share video aku, share channel aku, dan yang pasti subscribe. Happy in your life, and have fun in your kitchen, and enjoy your food. See ya!